Hai semuanya, saya Alfian Waflah Hidayat. Saya adalah mahasiswa teknik mesin UGM angkatan 2020 dan ini adalah video saya tentang HAM yang merupakan sebuah tugas pada tugas besar semester 1 di mata kuliah PKN dengan Ibu Bu Murti. Ya. Oke, jadi pada kesempatan ini saya membahas tentang UDHL. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama di video ini dan itu aja sih. Silahkan lanjut nonton videonya dan selamat menikmati. Oke, jadi teman-teman, pertama kali kita akan membahas tentang 30 artikel pada UDHL, atau Universal Declaration of Human Rights. Dalam bahasa Indonesia ini adalah Deklarasi Universal HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi UDHL adalah sebuah perjanjian internasional tentang HAM yang dia ini dibuat pada tahun 1948, tepat 3 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, UDHL ini memiliki 30 artikel yang semuanya membahas tentang apa aja sih yang dibolehin dan yang nggak dibolehin dalam rangka mewujudkan HAM di antara semua negara di dunia. Nah, kita bahas ke artikel-artikel yang ada, jumlahnya dari 30, kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu kita harus melihat bahwa dalam melaksanakan ini kita punya dua kewajiban. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab dan menghargai kepada semua hak-hak yang ada, termasuk punya kita maupun punya tempat lain. Jadi kita nggak boleh ngambil hak punya orang lain, dan kita kalau udah dapat hak ya itu punya kita. Jadi nggak bisa dikasih siapapun, itu adalah milik kita sendiri. Yang kedua adalah itu, jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi hak itu udah punyaan kita, nggak boleh diambil siapa-siapa, nggak boleh kita jual, nggak boleh kita kasih atau apapun itu. Oke, kita masuk ke ini ya. Ada 3 preambule. Yang pertama adalah we are all born free and equal, artinya kita semua terlahir bebas dan setara. Jadi kita semua adalah manusia dan kita tuh ya punya perbedaan, tapi tetap aja kita tuh setara. Jadi meskipun kita beda, kita tetap setara gitu. Yang kedua adalah semua orang tuh punya hak, dan ini tuh udah untuk semua orang itu loh. Jadi apapun rasmu, apapun agamamu, apapun gendermu, apapun asal kamu, bangsa dan bahasa yang kamu kuasai, itu adalah hak kamu sendiri, nggak bisa. Jadi ini namanya universal gitu istilah singkatnya. Kemudian yang ketiga adalah semua orang itu punya hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk keselamatan. Untuk ke artikel yang pertama, yaitu adalah no one has no right to hold you in slavery. Ini maksudnya perbudakan itu dilarang di UDHL. Jadi perbudakan dalam bentuk apapun, kan di dunia ini perbudakan udah bukan cuma kayak perbudakan kita gimana ya. Sekarang ini ada macam-macam lah. Jadi misal kamu karyawan, terus kamu dipaksa, padahal itu nggak ada di jobdeskmu. Nah, itu berarti semacam perbudakan, apalagi kalau kamu nggak digaji. Nah, yang kedua adalah no one has no right to torture you. Artinya tidak ada orang yang punya hak untuk menyiksa kamu. Jadi kamu ini manusia bebas. Kamu tuh ya, kamu nggak boleh menyiksa orang lain, dan orang lain juga nggak boleh menyiksa kamu. Dan ini adalah artikel kedua di UDHL. Yang ketiga adalah you have a right to recognize and live everywhere as a person before the law. Jadi meskipun kamu orang Indonesia, meskipun kamu asalnya dari Islandia, meskipun kamu orang Afrika, itu kamu tetap punya hak. Jadi walaupun kamu tinggal di Indo, terus kamu pindah ke Inggris, ya kamu tetap punya haknya sebagai pendatang gitu. Dan ini gak boleh direduksi sama sekali. Jadi kemudian arti yang kedua adalah semua orang tuh direkognisi oleh hukum. Jadi gak bisa setengah-setengah, ternyata kamu tuh setengah manusia, setengah hewan. Dan ya karena kita ini adalah fully human, karena kita semua adalah manusia,
Jadi kita punya hak untuk mendapatkan itu, hak untuk hukum. Kemudian yang keempat adalah we are all equal before the law and we are entitled to the equal protection of the law. Jadi mau kamu jadi tersangka, mau kamu jadi penuntut, itu kalian itu tetap setara dan kalian itu juga punya semacam perlindungan di depan hukum. Jadi misalnya kamu jadi saksi sebuah persidangan, nah itu kamu tuh harus dilindungi. Mengapa? Biar nanti misal ada orang yang suka sama kamu tuh ya bisa selamat loh, nggak kenapa-kenapa gitu. Okay. Yang kelima adalah you have the right to seek legal help if your rights are violated. Nah ini maksudnya jika kamu tuh punya hak dan hak itu dirampas oleh orang lain, kamu ini punya hak lain untuk mencari sebuah pertolongan di hukum, di bidang hukum. Jadi ya itu kamu tuh ketika misal kena suatu kasus dan kamu tuh merasa kalau kamu punya kamu ada hak yang diambil, kamu tuh harus melaporkan, kamu harus ya intinya melaporkan lah begitu. Kemudian yang keenam yaitu no one has the right to wrongly imprison you or force you to leave your country. Jadi misalnya kamu orang Filipina, nah kemudian orang pemerintah Filipina nggak suka sama kamu, nah itu melanggar hukum. Jadi nggak boleh ya itu biasa kamu tuh pemerintah tuh juga nggak boleh seenak-enaknya ngusir orang dari negaranya walaupun dia nggak suka. Jadi itu intinya gitu. Kamu juga nggak boleh dipenjara karena misalnya kamu ditipu oleh penuntut. Nah gitu. Jadi makanya harus ada sebuah persidangan yang adil, sebuah peradilan yang adil yang ada di artikel selanjutnya, yaitu you have a right to a fair public trial. Jadi di sebuah peradilan yaitu kamu harus punya hak untuk sebuah kesetaraan. Nggak boleh tiba-tiba jaksanya nyetop kamu berbicara, itu kan nggak adil. Jadi ya harus adil gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah everyone is innocent until proven guilty. Jadi walaupun tetangga kamu misalnya nuntut kamu udah bikin misalnya gini, tetangga kamu nuntut kamu di sidang karena dia ngeklaim bahwa kamu tuh malam-malam suka WC. Nah itu supaya kamu jadi bersalah, kamu tuh si tetangga itu dia tuh harus punya bukti. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti, itu cuma klaim belaka. Gimana kita tahu kalau misalnya dia bohong? Makanya kita butuh bukti. Makanya sebelum dia nggak bersalah, kita tuh ya pokoknya harus innocent. Kita tuh nggak bisa dianggap pokoknya selama belum ada sebuah peradilan yang adil, semuanya itu innocent. Yang selanjutnya itu adalah you have the right to privacy. No one can interfere with your reputation, family, home, or correspondence. Jadi misalnya gini, kamu punya HP, nah HP itu ada aplikasinya banyak banget. Nah itu yang buat aplikasi nggak boleh seenak-enaknya ngambil kayak nama kamu, alamat kamu, nama HP kamu, apalagi nomor rekening bank kamu, itu nggak boleh. Jadi ya itu, apalagi misalnya kamu nggak bilang, kalau misalnya kamu udah setuju ya kamu it's okay, itu yang ya nggak masalah. Tapi kalau dia bisa punya hak untuk ngambil privasi kamu, itu yang nggak boleh. Oke, nextnya yaitu adalah you have the right to drive home. Jadi ini mirip sama kayak di penjara tadi. Jadi kamu tuh manusia, kamu tuh pasti pengen jalan-jalan kemana gitu. Misalnya kamu pengen jalan-jalan ke Surabaya dari Jogja, nah itu kamu punya right to travel. Nah ini kecuali ya ini tuh dapat direduksi ketika misalnya ada pandemi seperti ini, COVID-19. Nah itu bakal karena kalau kamu jalan-jalan, kamu tuh bakal berpotensi menyebarkan virus. Nah itu kan berbahaya. Makanya di masa pandemi ini rights to travel itu bisa ditiadakan
karena ada kepentingan yang lebih besar. Oke, next ya. You have the right to seek asylum in another country if you are persecuted in your own. Ini maksudnya, jika misalnya ada sebuah negara yang dia tuh sedang ada kelaparan, yang sedang ada musibah, sedang ada perang, nah itu penduduk negara tersebut punya hak untuk merefugi, untuk mengungsi ke negara lain. Di sana di Suriah, di Irak, karena mereka sedang ada perang, jadi mereka akhirnya dibawa ke Jerman, dibawa ke Prancis, ke Inggris untuk mengungsi. Dan ini adalah sebuah hak mereka sendiri. Jadi nggak bisa misalnya seseorang dia itu kabur dari negaranya karena ada perang itu, dan kemudian di negara lain ya harus menerima mereka, nggak boleh dilarang karena itu akan melanggar UDHR. Oke. Next yaitu everyone has the right to nationality. Jadi misalnya kamu lahir di Indonesia, nah itu kamu pasti bakal dapat hak untuk menjadi WNI. Nah ini berlaku di semuanya. Kamu harus punya nationality. Mengapa butuh nationality? Karena dengan nationality kamu tuh bisa bepergian ke luar negeri, kemana aja gitu. Jadi misalnya dan misalnya kalau kamu nggak punya nationality, kalau kamu nggak punya kebangsaan, itu kamu nggak bisa kemana-mana, soalnya nanti pas masuk mana kamu nggak jelas mana, dan itu bisa bikin masalah besar. Next yaitu all consenting adults have the right to marry and to raise a family. Okay. Jadi siapapun itu kalau dia tuh punya hak untuk menikah dan untuk membuat sebuah keluarga, nggak boleh dilarang sama sekali, karena ini adalah itu sendiri sih pasti banyak kan orang yang dia tuh pengen punya keluarga, dia pengen menikah, dia pengen punya anak, dan ini tuh udah hak mereka loh, dan ini nggak boleh dibatasi sama sekali, karena ya keuntungannya apa ya loh. Oke, next, you have the right to own property. Nah ini dia, jadi kamu tuh punya hak untuk punya properti, nggak bisa dilarang sama sekali. Tapi ada ada persyaratan ya, misalnya kamu mau beli rumah harus punya uang, harus punya KTP begitu. Jadi ya ada prekondisinya sih, tapi ya tetap aja kamu punya hak untuk membeli sebuah properti, untuk memiliki sebuah properti. Ini sering sih misalnya di tempat yang masih agak terpencil, itu dimana kamu udah punya tanah, kamu tuh punya hak untuk mengklaim tanah tersebut, begitu ya gitu. Oke, next adalah everyone has the right to belong to a religion. Jadi siapapun kamu tuh punya hak untuk beragama. Jadi mau kamu jadi Islam, Yahudi, Kristen, itu bebas, itu ya hak kamu sendiri, nggak boleh dilarang. Jadi ya itu sih. Okay, next yaitu you have the right to think and voice your opinions freely. Okay, ini juga berhubungan dengan HAM, karena itu manusia kan pasti punya pendapat. Karena manusia punya pendapat, pasti dia tuh juga pengen mengutarakan pendapatnya, dan ini nggak dilarang-larang karena gimana ya, manusia kan nggak sempurna, dan kadang-kadang pasti ada manusia lain yang dia itu melakukan kesalahan yang berbahaya, dan makanya manusia lain dia tuh pasti bakal ada kesempatan untuk memperbaiki yang ada. Makanya dia harus dikasih itu voice your opinions freely. Kamu harus punya kebebasan berekspresi, dan itu juga kamu harus punya kebebasan berpikir. Okay, next, everyone has the right to gather as a peaceful assembly. Jadi misalnya kamu punya teman, kamu punya klub otomotif lah, nah itu nggak boleh dilarang, ya itu hak kamu. Next yaitu you have the right to participate in governments of your country either directly or by helping to choose representative in a free and fair elections. Ini adalah sebuah prinsip demokrasi di mana sebenarnya nggak harus demokrasi sih. Misalnya kamu tinggal di negara yang monarki, nah itu bisa saja kamu menolong pemerintahmu dengan cara itu ngasih saran kepada raja. Kita banyak sih sarannya, dan nggak cuma itu aja, nggak cuma voting aja, ini luas banget.
Next, you have the right to social security and are entitled to economic, social, and cultural help from your government. Nah, ini dia. Kalau kamu tuh punya ini tuh masih sering jadi masalah di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Jadi karena ada sih mungkin pemerintahnya yang mungkin kurang maksimal atau mungkin nggak terlalu peduli sama warga sendiri, akhirnya ya mereka nggak dapat apa-apa, mereka tetap miskin, dan itu nggak boleh menurut HAM, menurut UDAR terutama. Okay. Next, every adult has the right to a job, a fair wage, and membership in trade union. Jadi untuk saya makan kan semua orang kan bekerja. Nah, itu dalam bekerja kita tuh punya hak untuk mencari pekerjaan, untuk mendapat gaji yang mencukupi, dan keanggotaan di trade union. Nah, trade union itu berguna untuk itu menyuarakan pekerja. Jadi pekerja itu ya mereka punya hak, dan dengan adanya trade union itu mereka bisa bersatu, mereka bisa menjadi sebuah kekuatan besar yang bisa, misalnya kalau ada masalah itu bisa langsung punya power yang cukup untuk bilang kepada bosnya, gitu istilahnya. Okay. Next, you have the right to a leisure and restaurant work. Jadi misalnya kamu kerja 8 jam sehari, nah itu gak mungkin kamu 8 jam ya kerja terus-terusan. Ya pastilah ada minimal istirahat 1 jam gitu. Itu wajib, soalnya itu ya manusia kan pasti bakal capek kan. Nah itu dia, karena manusia bisa capek, makanya kita harus kasih dia waktu untuk istirahat. Okay. Next, everyone has the right to an adequate standard of living for themselves and their family. Oke, ini hak kita sebagai manusia yang bisa hidup mencukupi lah. Jadi kayak kasus seperti orang miskin yang dia sulit dapat makan tuh sebenarnya melanggar UDAR. Mengapa? Karena mereka tuh nggak bisa makan, mereka nggak bisa mempertimbangkan anggota keluarga mereka, dan ini nggak boleh sebenarnya. Next, everyone has the right to an education. Ini maksudnya adalah ya jelas sih semua untuk punya hak untuk berpendidikan, untuk kuliah, untuk sekolah, untuk mengedukasi dirinya sendiri. Ini jelas banget. Next, everyone has the right to freely participate in the culture and scientific advancement of their community, and their intellectual property as artists or scientists will be protected. Nah, ini kamu tuh punya hak untuk berpartisipasi di perkembangan budaya dan sains di komunitas kita masing-masing. Dan yang kedua, intellectual property intelektual seperti paten, seperti karya seni itu harus dilindungi. Jadi karena gimana ya, itu kan bisa jadi suatu sumber mata cahaya pencaharian untuk kita. Nah itu nggak bisa seenaknya dimiliki orang lain begitu. Okay, next, we are all entitled to a social order in which we might enjoy these rights. Okay, ini maksudnya kita kan hidup di masyarakat kan. Nah karena hidup di masyarakat, kita itu ya punya hak untuk itu. Jadi nggak mungkin kita hidup individualis terus-terusan, dan pasti di masyarakat kita kan bakal punya hak untuk ngapain gitu. Masyarakat sebenarnya seperti negara, tapi dalam level yang lebih kecil, dan juga dalam level yang nggak kaku negara gitu. Jadi istilahnya kan agak konvensi loh. Jadi peraturan nggak tertulis, beda sama kayak yang dia itu konstitusi, peraturan tertulis. Oke, yang ke-29, everyone's rights and freedom should be protected unless it obstruct the rights and freedom of others. Jadi semua hak di sini, ke semua hak sebelumnya itu nggak boleh, itu ya harus dilindungi gitu loh. Nggak mungkin diambil, nggak mungkin kita kasih orang lain, dan ini ya punya kita, nggak bisa hilang, nggak bisa dikasih, ini ya gitu. Dan kita tuh juga punya hak, kita juga punya peraturan, kita tuh nggak boleh ngambil haknya orang lain. Ini dijelaskan di pasal 29 di UDAR. Oke, pasal terakhir yaitu no state, group, or person can use this declaration to deny the rights and freedom of others. Nah oke, jadi deklarasi yang di sini maksudnya itu tuh ya
nggak bisa digunakan untuk mendinai rights orang lain, untuk mereduksi hak orang lain gitu. Ini kan pasti ada kayak uh, ini kan gimana ya, wah agak sulit ini. Jadi tidak boleh ada negara, kelompok ataupun seseorang yang memanfaatkan deklarasi ini untuk membatasi hak dan kebebasan orang lain. Jadi kayak misalnya ada negara yang dia tuh, wah ini agak bingung lah, mungkin bisa kita tarik sendiri ya. Oke, jadi makasih semuanya, makasih udah mendengarkan saya. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan, banyak nggak jelasnya. Demikian dari saya Alfian Muhammad Fadila Hidayat, mahasiswa Teknik Mesin UGM tahun 2020, DM 2045670, TK 50400, mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia mendengarkan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.